Eh, mata kuliah Mata kuliah perkembangan peserta didik ini bobotnya adalah 2 SKS. Di sini saya mengaku sendiri, tidak bersama tim, gitu ya. Nah, untuk program studinya, karena tadi saya mengajar di beberapa program studi berbeda, mohon maaf di RPS-nya saya tulisnya sesuai dengan program studi saya. Nah, untuk semester ini, di semester genap, nanti perkuliahannya akan dilaksanakan eh, kurang lebih 16 minggu, di mana 2 pekan diantaranya adalah UTS dan UAS gitu ya. Nah, sebentar. Ini bisa ya. Ya, untuk mata kuliah ini tujuannya untuk membekali mahasiswa dengan seperangkat pengetahuan mengenai konsep dasar perkembangan individu. Oh, ini nggak kelihatan ya. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tahapan dan karakteristik perkembangan, teori-teori perkembangan, serta implikasinya dalam memfasilitasi peserta perkembangan peserta didik. Jadi gini ya teman-teman, kenapa sih mempelajari perkembangan peserta didik itu penting? Kita balik lagi. Teman-teman dari program studi pendidikan matematika, kira-kira nanti kalau lulus gelarnya apa? Stop share dulu deh. Gelarnya SPD, apa? SPD. SPD itu apa sih? sarjana pendidikan. Oke, sarjana pendidikan. Kira-kira teman-teman kalau lulus profil lulusannya atau kalau lulus itu kira-kira mau jadi apa dengan gelar SPD? Jadi guru Ibu. Jadi guru matematika ya. Guru matematikanya di mana kira-kira? Di tingkat Guru matematika. SMP, SMA, atau di perkuliahan gitu, Bu. Oke, terus ada lagi yang lain selain jadi guru matematika kira-kira bisa jadi apa lagi? Ya, mungkin sih mungkin aja kalau memang mau mau tetap cari dengan pola. Ada lagi? Kira-kira jadi apa lagi? Selain jadi guru matematika, apa hanya guru matematika? Waktu PKKMB dijelaskan kan sama koprodinya terkait kurikulum. Kemudian ada profil lulusan gitu ya. Profil lulusan itu kayak kalau lulus tuh bisa jadi apa aja sih mahasiswa dari program studi ini gitu. Apakah hanya guru matematika saja? Gini, kalau Tidak. Apalagi kira-kira ada yang ingat? jadi peneliti, Bu. Jadi peneliti ya, asisten peneliti ya kalau levelnya S1 ya. Ada lagi selain itu? Kalau peneliti kira-kira penelitinya di bidang apa? Bidang terkait matematika, Bu. Terkait matematika, pembelajaran matematika gitu ya, atau pendidikan matematika. Nah, kita balik lagi. Baik itu mau menjadi guru matematika atau peneliti di bidang matematika, kira-kira kalian akan bersinggungannya dengan siapa? Lebih baik skemanya harus clear dulu di depan mau apa. Kalau kemarin kan Siapa? gantian pimpinan wajar lah ada perubahan. Murid, Kalau guru dengan murid, oke, guru akan bertemunya murid, gitu ya. Kemudian peneliti juga karena penelitinya di bidang pembelajaran matematika, gitu ya, maka akan ketemu dengan murid. Nah, murid atau peserta didik dalam tingkatan yang berbeda, apakah punya karakteristik yang sama? tidak, Ibu. Ya, Bu. Tidak ya. Tadi dicontohkan ini misalnya jadi guru di SMP dengan guru di SMA. Apakah cara mengajar guru SMP, guru matematika SMP, dengan cara mengajar guru matematika SMA itu sama atau tidak? Beda, Ibu. Berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena mohon mohon izin menjawab Bu. Silakan Karena Adin. dari segi materinya juga sudah adanya perubahan walaupun sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, cuma dikembangkan lagi gitu Bu. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Izin Kenapa harus menambahkan, berbeda? Ibu. Oke, silakan Indi. Dari segi karakter dan pastinya juga kan kalau misalkan SMA tuh pasti dia udah banyak pengalaman dan pasti karakternya jauh banget berbeda dengan yang SMP yang ibaratnya baru dari sekolah dasar ke sekolah menengah kayak gitu, Bu. Dari segi Oke, karakteristik.
Berarti karakteristik dari siswanya gitu ya yang berbeda. Ya, kalau kalau anak SMP tuh biasanya usianya berapa sih? 13, 14, Bu. 13, 14, 15 gitu ya. Mungkin ya kalau 7, 8, 9. Berarti kalau SMA sekitar 16, 17, 18 gitu ya. Oke. Nah, uh, perbedaan usia ternyata juga kan ngaruh ya ke pola pikirnya, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka menanggapi, atau bahkan bagaimana mereka bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, untuk usia 13 sampai 15 tahun, kemudian 17 sampai 19 tahun itu ada ahli atau teori yang menyebutkan bahwa mereka masih disebut anak gitu ya. Kan kalau kalian tanya, kalau di rumah sakit itu kan ada dokter spesialis anak gitu ya. Nah, dokter spesialis anak itu menangani siapa sih? Yang menangani orang, individu yang usianya di bawah 18 tahun. Kenapa? Karena dari usia 0 sampai 18 tahun, dari seseorang individu itu lahir sampai dia berusia 18 tahun, itu dia masih dikategorikan sebagai anak gitu ya. Jadi di bawah 18 tahun kalau mau periksa ke spesialis anak itu masih boleh. Tapi kalau teman-teman di sini misalkan usianya sudah 19 tahun atau bahkan ada yang 20 tahun, itu sudah tidak bisa lagi ditangani oleh spesialis anak gitu ya. Sudah nggak bisa lagi ke spesialis anak, berarti pergi ke spesialis yang lain. Nah, di bawah 18 tahun itu masih masuk ke kategori anak gitu ya. Tapi ada juga ahli yang menyebutkan bahwa usia um, 17, 18, 19 itu sudah masuk ke kategori remaja, remaja gitu ya. Nah, remaja itu di istilah beberapa teori itu menyebutkan dalam istilah bahasa Inggrisnya itu adolescent, gitu ya. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa adolescent itu disebut sebagai dewasa. Nah, jadi ada perbedaan karakteristik antara siswa SMP dengan siswa SMA. Itu tuh yang dekat ya, masih dekat. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan antara siswa SD dengan siswa SMA. Atau misalkan siswa PAUD dengan siswa SMA. Gitu kan. Kan perbedaannya lebih apa ya, diskrepansinya itu lebih jauh gitu ya. Perbedaannya lebih lebih sangat terlihat, lebih signifikan gitu terlihatnya. Nah, sehingga ketika kita akan mengajar siswa-siswa tertentu, kita perlu memahami karakteristiknya seperti apa. Siswa yang kita ajar ini usianya berapa, levelnya apa, sudah sampai sejauh mana pemahamannya, pengetahuannya, perkembangannya gitu. Sehingga kita bisa mengajar dengan cara yang tepat gitu ya. Kita perlu mengajar sesuai dengan perkembangan yang sudah dikuasai gitu ya. Sehingga kita tidak salah dalam mengajar. Saya tidak tahu apakah teman-teman udah dapat mata kuliah pembelajaran eh, apa sih, pembelajaran matematika untuk siswa SD gitu, SMP, SMA, kayaknya itu sudah di tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. Tapi nanti teman-teman akan belajar tuh gimana caranya kalau kita ngajar matematika untuk siswa SD, gimana caranya kita ngajar matematika untuk siswa SMP, SMA dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ada caranya. Metode-metode apa yang tepat untuk ngajar siswa SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, sebelum kita mengetahui metode apa yang tepat, kita perlu memahami dulu memang karakteristik dari siswanya itu seperti apa. Sehingga kenapa kok nanti metode ini lebih tepat untuk siswa SD misalnya. Kenapa kok SMA harus metodenya seperti ini gitu ya. Karena ada karakteristiknya. Nah, sama halnya dengan teori perkembangan kognitif, nanti kita akan belajar bahwa anak itu belajar mulai dari hal-hal yang konkret sampai ke nanti adanya yang uh, abstrak gitu ya. Nah, perubahan dari konkret menuju abstrak itu tidak tiba-tiba gitu ya, tapi ada perkembangan-perkembangan yang harus dicapai oleh si anak itu sehingga dia nanti oh kalau anaknya masih usianya segini dia masih berada di tahapan yang konkret, misalkan operasional konkret. Sehingga kalau ngajar matematika nggak bisa tuh langsung disebutkan rumus volume itu P kali L kali T. Gak bisa kayak gitu ya kalau masih di operasional konkret. Berarti apa? Kalau masih di operasional konkret berarti pembelajaran itu guru itu harus menggunakan benda-benda yang nyata gitu ya. Apa gitu? Oh misalnya kita coba nih bikin tabung atau bikin kubus kemudian diisi dengan benda, bagaimana benda itu bisa memenuhi ruang yang ada di dalam tabung atau kubusnya. Sehingga itulah yang disebut dengan pola. Kita kan kayak gitu. Jadi tidak tiba-tiba guru memperkenalkan rumusnya gitu ya. Kalau nanti operasional konkret akan berbeda dengan kalau nanti sudah di tahapan yang lebih tinggi lagi, mungkin bisa lebih ke abstraksi atau
tidak pakai benda nyatanya langsung juga tidak mampu gitu. Nah, jadi ini pentingnya pembelajaran perkembangan peserta didik. Gitu. Nah, saya balik lagi ke RPS tadi ya teman-teman. Nah, jadi diharapkan teman-teman itu menguasai teori, prinsip, konsep pendidikan dan pembelajaran khususnya di bidang pendidikan matematika ya, karena teman-teman dari program studi pendidikan matematika. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, jadi selama mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, selama mengikuti mata kuliah perkembangan peserta didik ini, setelah lulus dari mata kuliah ini diharapkan teman-teman itu bisa bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, kemudian mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggah dalam laman perguruan tinggi, mampu menguasai pengetahuan dasar kependidikan seperti landasan pendidikan, perkembangan peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, dan profesi kependidikan, serta mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Nah, tadi yang saya sampaikan di sini selalu teman-teman sudah belajar landasan pendidikan, teman-teman sudah belajar dasar-dasar tentang pendidikan gitu ya. Apa namanya? Pengantarnya ilmu pendidikan itu seperti apa? eh, apa yang harus dipelajari pendidikan itu apa definisinya bagaimana dan seterusnya teori-teori dasar tentang pendidikan itu sudah teman-teman dan semoga itu sudah memberikan pemahaman yang utuh untuk teman-teman sebagai bekal mempelajari pendidikan itu. Nah, di semester 2 ini teman-teman belajar mengenai perkembangan peserta didik. Kalau sudah tahu dasarnya ilmu-ilmu tentang pendidikan, sekarang teman-teman belajar mengenai bagaimana sih karakteristik dari siswa atau peserta didiknya. Nah, setelah itu di semester 3 teman-teman akan belajar mengenai teori belajarnya ya. Jadi kalau sudah tahu, oh saya akan ngajar siswa SMP misalkan dengan karakteristik seperti ini. Nah, terus teman-teman sudah belajar tuh kan teori-teorinya kalau pembelajaran itu harus begini. Kebanyakan tuh learningnya by doing, learning itu harus meaningful, di dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian teman-teman belajar teori-teorinya. Teori pembelajaran itu ada 4, behavioristik, humanistik, kognitivistik, kemudian satu lagi konstruktivistik. Kira-kira kalau ngajar SMP itu lebih cocok menggunakan teori belajar yang mana? Nah, itu nanti teman-teman akan belajar. Sehingga ketika teman-teman mengajar itu tidak asal lagi, tapi sudah sesuai dengan teori ini. Oh, karena saya ngajar siswa SMP, maka saya harus begini loh, saya harus pakai teori ini. Kalau misalkan oh, saya mau pakai teorinya behavioristik, berarti tujuannya nanti harus ada perubahan perilaku siswanya. Oh, tadinya tuh siswanya tuh nggak bisa menghitung volume gitu. Oh, sekarang siswanya jadi bisa. Gimana caranya supaya siswa jadi bisa menghitung volume? Nah, bikinlah rencana pembelajarannya supaya siswa bisa menghitung volume. Misalnya seperti itu ya. Nah, apa tujuannya? Supaya perkembangannya lebih optimal. Kalau misalkan teman-teman pernah mengobservasi gitu ya di kelas, eh, teman-teman melihat bahwa oh ada siswa yang lebih paham dibandingkan siswa lainnya. Oh ada siswa yang sudah mengerti dijelaskan dengan hanya satu pertemuan gitu ya. Tapi mengerti gitu kan. Nah, gimana sih caranya mengoptimalkan siswa yang belum mengerti itu menjadi mengerti? Gimana caranya supaya kita bisa membuat siswa yang belum paham itu menjadi lebih paham? Nah, itu pentingnya teman-teman tahu siswa itu sudah sampai mana perkembangannya. Sehingga teman-teman bisa memberikan kayak tindak lanjut atau kayak eh, apa ya simulasi-simulasi gitu ya untuk menjangkau untuk mengoptimalkan perkembangan. Nah, untuk mencapai itu sehingga teman-teman ini diharapkan mampu memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, menganalisis prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, menggunakan aplikasi teori-teori perkembangan dalam pengembangan individu, dan menganalisis implikasi teorinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi nanti selama perkuliahan materinya ada 4 ini, mulai dari konsep dasar, prinsip-prinsip, teori-teori, dan implikasinya, gitu ya. Jadi kita akan belajar teorinya dulu seperti apa. Di sini akan ada banyak sekali teori-teori ya dari para ahli, mulai dari teori Sigmund Freud, Ivan Pavlov, kemudian Watson, B.F. Skinner, Thorndike, Albert Bandura, James Piaget, Lawrence Kohlberg, Vygotsky, Abraham Maslow, Carl Rogers, Erik Erikson, bahkan Uri Bronfenbrenner gitu. Nanti kita akan mempelajari itu. Nah,
Sebagai informasi teman-teman, kalau nama ahli itu kita sebutnya biasanya pakai nama belakang. Oke. Kalau mau nyebut pakai nama lengkap, misalkan Albert Bandura itu boleh. Tapi kalau mau singkat, sebutnya nama belakang. Jadi bukan teorinya Albert, tapi teorinya Bandura. Bukan teorinya Abraham, tapi teorinya Maslow, gitu ya. Kita lebih mengenalnya pakai nama belakang. Karena biasanya untuk penulisan-penulisan ilmiah itu kita menggunakan nama keluarganya. Ya, jadi kalau kalian mau menuliskan, mau menyebutkan teori saya gitu ya, ini Octavian itu ya. Jadi kita gunakan nama belakang. Kalau misalkan namanya ada banyak, misalkan Nandita Gardenia Putri Aditya gitu. Nanti kita akan mengenalnya sebagai Aditya. Ya, jadi nama yang paling belakang atau nama keluarga gitu ya. Nah, dalam pembelajaran nanti teman-teman akan belajar menggunakan pendekatan student center learning gitu ya. Jadi pembelajarannya berpusat pada mahasiswa sehingga diharapkan di sini teman-teman aktif dalam pembelajaran gitu ya. Kita akan banyak melakukan diskusi-diskusi, kita hanya akan memberikan teori sedikit, tetapi kita akan banyak mendiskusikan materi-materi yang tadi. Kemudian teman-teman juga akan diberikan project based learning, di mana akan ada project besar yang akan dikerjakan secara kelompok oleh teman-teman. Karena di sini mahasiswanya ada 52, mungkin nanti satu kelompok sekitar 5 sampai 6. Jadi diharapkan akan ada 10 kelompok di sini. Nanti saya akan berikan panduannya bagaimana mengerjakan proyeknya, apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman, kapan teman-teman turun lapangan, itu semuanya nanti akan saya pandu. Jadi tenang aja, tidak akan dilepas ke lapangan atau ke sekolahan eh, apa namanya tiba-tiba gitu kan tanpa ada pegangan. Pembelajarannya kalau untuk MKDK itu sesuai edaran itu dilakukan 50% daring, 50% luring gitu ya. Untuk hari ini mohon maaf saya lakukan secara daring karena tadi saya ada rapat sebentar. Kemudian untuk pekan depan kita usahakan pertemuannya secara luring gitu ya. Nah, kemudian ini untuk proyeknya nanti akan saya jelaskan secara terpisah. Untuk penilaiannya, ada penilaian tes, akan ada tugas, kuis, UTS, UAS yang dilakukan di LMS. Makanya tadi saya minta teman-teman untuk join di LMS di kelas saya dengan kode yang Maya Oktaviani, perkembangan peserta didik, FNIPA gitu ya. Tesnya tadi yang belakangnya 669. Apakah semuanya sudah join? Udah, Bu. Sudah, oke. Di LMS saya masih baru ada 48 atau 47 gitu ya. Jadi nanti mohon yang lain juga bergabung ya, yang masih belum bergabung masih ada sekitar 5 sampai 6 mahasiswa belum bergabung ya. Aduh, 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 aduh. Hilang ini. Share screen saya masih muncul nggak ya? Sorry, saya balik lagi ke sini. Nah, kemudian untuk penilaian non-tes itu akan ada penilaian untuk sikap dan ketika presentasi. Untuk UTS dan UASnya itu akan dilaksanakan di LMS, soalnya pilihan ganda tidak terlalu banyak seingat saya, itu nanti akan saya informasikan. Makanya teman-teman mohon untuk joinnya di atau enrollnya di kelas yang sesuai dengan teman-teman. Karena jadwal teman-teman itu di hari Rabu jam 10, pastikan teman-teman masuknya di kelas dengan kode sesi 669. Ya, karena kalau teman-teman gabung di yang lain, khawatirnya nanti pada saat jam ujian, teman-teman belum bisa akses perkuliahan, belum bisa akses soalnya gitu ya, karena teman-teman berada di kelas yang salah. Untuk bobot penilaian aktivitas partisipatif itu bobotnya 10%, project based learning itu 40%, UTS-nya 20%, dan UAS-nya 30%. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman ikut terlibat dalam mengerjakan PBL, kemudian mengikuti UTS dan UAS, karena kalau misalkan teman-teman tidak hadir dalam ujiannya, kalau tidak mengikuti, tidak berpartisipasi dalam mengerjakan projectnya, teman-teman akan mendapatkan nilai 0. Ya, jadi bayangkan kalau teman-teman tidak mengikuti kerjakan proyeknya, teman-teman akan kehilangan 40%, jadi maksimal hanya 60% atau nilainya 60. Kalau nilainya 60, berarti teman-teman hanya dapat nilai maksimal C, ya, walaupun masih lulus, gitu ya. Tapi kalau di bawah C, teman-teman dianggap tidak lulus. Jadi mohon diperhatikan, mohon diikuti setiap pembelajaran, tugas, dan lain sebagainya. Ya.
Kemudian untuk tugasnya, untuk peraturannya, kehadiran itu mahasiswa hadir minimal 80% sesuai dengan jumlah pertemuan ideal. Jadi kalau 80% dari 16 pertemuan itu kurang lebih sekitar 13 pertemuan ya. Jadi minimal sekali hadir 13. Syukur-syukur teman-teman bisa hadir selalu di setiap pertemuan. Nah, kemudian ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka. Jadi kalau teman-teman tidak bisa masuk kelas, mohon sampaikan minimal ke PJ agar nanti PJ bisa turunkan ke saya atau bisa langsung izin ke saya, bukan bisa langsung izin ke saya. Kalau teman-teman tidak hadir karena sakit, bisa sertakan surat sakitnya atau surat izinnya. Atau kalau teman-teman perlu ada kegiatan lain yang dispensasi, silahkan sampaikan surat izinnya. Tapi mohon dipastikan bahwa izin sakit dan dispens itu tidak lebih dari 3 pertemuan ya. Dan kalau teman-teman misalkan tidak hadir pada saat UTS atau UAS, mohon sampaikan ke saya untuk bisa dijadwalkan ujian susulan. Ya, jangan sampai karena teman-teman tidak hadir karena ada kegiatan dari kepala studi atau karena sakit, kemudian ya udah karena saya nggak hadir kan saya nggak ikut ujian. Jangan ya, karena nanti nilainya jadinya 0. Kemudian hadir di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau disepakati. Jadi kalau kita sepakati perkuliahannya setiap hari Rabu jam 10, maka hadir tepat waktu ya. Kemudian mahasiswa yang tidak tugas tanpa pemberitahuan akan diberikan nilai 0 pada tugas atau ujian tersebut. Jadi mohon aktif ya bertanya apakah saya ada tugas yang belum dikerjakan, ada yang belum dikumpulkan, atau ujian yang belum diikuti, seperti itu ya. Kemudian tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. Dalam perkuliahan tatap muka, silakan teman-teman aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, saling menghargai, tidak membuat kegaduhan, dan juga menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Mahasiswa dilarang menggunakan kaos oblong, celana jeans yang sobek-sobek, dan sandal jepit ketika masuk ke dalam kampus. Mau diperhatikan kalau sepatu itu yang bagian tumitnya, minimal bagian tumitnya itu tertutup ya. Jadi jangan yang depannya tertutup tapi belakangnya terbuka, itu bukan sepatu ya. Kemudian ini adalah beberapa buku referensi yang bisa digunakan sebagai bahan bacaan. Kalau kalian mau beli buku dari tim MKDK UNJ juga boleh. Tahu saya belinya tuh di GRK lantai 5 kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak tahu belinya ke siapa, bukan ke saya, karena bukan saya yang jualan gitu ya. Tapi bisa kalian tanya-tanya juga ke kakak kelas gitu ya. Kalau dulu di matematika itu ada yang namanya kakak apa ya, kakak asuh atau kakak apa gitu ya, saya lupa. Itu jadi kayak kita bisa pinjem buku yang sudah kakaknya punya gitu. Masih ada nggak sekarang? Masih ada Ibu. Masih ada. Namanya kakak apa? Saya lupa. Kakak angkat Ibu. Oh, kakak angkat. Kakak angkat, saudara angkat berarti masih ada sampai sekarang. Masih Ibu. Karena saya juga dulu S1-nya di pendidikan matematika gitu. Jadi saya mengalami itu. Jadi punya kakak angkat, punya saudara angkat. Alhamdulillah kalau buku-buku itu bisa pinjam. Gitu. Karena kan kakaknya juga sudah tidak pakai bukunya gitu ya. Kecuali untuk yang menolak. Jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian ini rencana pembelajarannya. Jadi pertemuan pertama kita akan mulai dari konsep dasarnya, kemudian kita akan belajar faktor-faktornya, aspek-aspek perkembangannya. Kita nanti akan mempelajari bagaimana apa namanya perkembangan dari individu gitu ya. Tidak hanya peserta didik, kan kalau peserta didik itu kita fokusnya pada siswa gitu ya yang belajar gitu. Tapi sebetulnya teori dasar perkembangan peserta didik itu adalah perkembangan individu gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau cari bukunya, itu bukunya punya nih Santrok Lifespan Development atau punya Harlock Child Development, perkembangan individu, perkembangan anak. Ini perkembangan anak, ini perkembangan sepanjang hayat gitu ya. Jadi kalau perkembangan sepanjang hayat itu dia membahas mengenai perkembangan dari orang itu di dalam rahim, ya, disebut sebagai periode prenatal dari terbentuknya zigot, ya, sampai dia mati. Berarti sampai dia lansia penyebutannya ya. Sebelum mati itu disebutnya lansia. Usia 60 tahun ke atas itu lansia.
Nah, sementara kalau Sherlock, self development dia hanya sampai ke anak. Tadi yang usianya sampai 8 tahun. Jadi dewasa dan lansia itu tidak dibahas di Sherlock gitu. Tapi kalau di Sandrock itu dibahas sampai ke lansia. Tapi dia sama-sama membahasnya mulai dari prenatal ya. Jadi prenatal itu sebelum masa sebelum kelahiran. Jadi mulai dari apa sel telur bertemu dengan sperma itu dibahas gitu ya. Itu disebutnya periode prenatal. Jadi ada lagi periode neonatal, periode bayi, balita gitu kan. Kemudian anak usia prasekolah atau anak usia dini. Kemudian anak usia sekolah, remaja, dewasa, lansia. Itu dalam lifespan development. Silahkan bisa dicari bukunya online juga banyak. Carilah yang edisi terbaru. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari mengenai konsep-konsep teori, ya, teori-teori dasar dan bagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam teori itu, kemudian bagaimana implikasi teori itu dalam pembelajaran, gitu ya. Ada teori dari Sigmund Freud, ada teori dari Ivan Pavlov. Ini kayaknya udah dipelajari juga di landasan pendidikan ya. Kemudian teorinya B.F. Skinner, Sondig, kemudian ada teorinya Albert Bandura, Abraham Maslow, ya Vygotsky, Jean Piaget, kemudian ada lagi teorinya Carl Rogers, Erik Erikson, gitu ya. Nanti juga akan ada lagi teori dari Thomas Likona untuk perkembangan moral, Uri Brenner, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana implikasi atau penggunaan teori-teori itu dalam pembelajaran. Ini untuk materinya tadi ada 4. Kemudian ini untuk lembar penilaiannya. Jadi kalau nanti teman-teman presentasi, penilaiannya kurang lebih seperti ini. Kalau sikap di bagian ini. Kemudian kalau project itu kurang lebih ini. Ya, yang dinilai. Nanti projectnya akan saya jelaskan secara terpisah. Nah, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai panduan proyek ini. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi tujuan dari proyek ini supaya mahasiswa mampu menggunakan aplikasi teori-teori perkembangan dalam analisis perkembangan individu dan menganalisis implikasi teori-teori perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di PAUD. Jadi maksud aplikasi di sini tuh bukan software kayak MATLAB atau Tora dan lain sebagainya gitu ya, tetapi ini adalah maksudnya mengimplementasikan. Jadi setelah teman-teman belajar teori-teori yang tadi ada di materi pertama kedua, teman-teman diharapkan juga mampu mengimplementasikan teori-teori tersebut terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini saya akan fokuskan penyelenggaraan pendidikannya di anak usia dini. Kenapa? Karena eh, ketika nanti teman-teman belajar ya, kita akan sama-sama belajar menemukan bahwa uh, usia 5 tahun pertama itu adalah disebut sebagai golden age. Ada yang tahu nggak golden age itu apa? Dan dia juga punya potensi untuk optimum dalam menjalankan program. Nah, golden age kalau diartikan itu apa? Coba, Rahmat Yoga. Apa itu golden age?
Apa? Gimana suaranya? Sil? Halo, halo. Maaf, Ibu. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Oke, lebih jelas. Apa yang dimaksud dengan golden age? Mungkin masa keemasan. Kalau dari arti ya. Suaranya nggak jelas lagi. Masa keemasan, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Oke, boleh dilepas saja dulu kali. Apakah suara saya terdengar sudah jelas? Jelas. Apa yang dimaksud dengan golden age? Mungkin kalau menurut definisi Golden Age itu berarti masa kemasan mungkin, Bu. Oke, masa keemasan. Kira-kira masa keemasan itu, ya Allah. Masa keemasan itu maksudnya apa ya? Yohana. Iya, Ibu. Kira-kira Mungkin apa yang kalau dimaksud itu? mungkin untuk masa emas itu seperti kayak periode penting buat awal perkembangan dari seorang anak, Ibu. Oke, periode penting. Ya. Oke, kira-kira kenapa 5 tahun itu, 5 tahun pertama itu menjadi periode penting, Kurnia? Kenapa? Kurnia Fajri. Kenapa 5 tahun pertama itu periode penting? Kenapa periode penting bisa karena potensi dasar dari seorang anak itu dari 4 sampai 5 tahun kan. Umur motivasinya menjadi dasar dari 0 sampai 5 tahun yang sudah didapat. Mediani mau menambahkan? Oh, Bu, Mediani. medianya mungkin bisa seperti yang kita tahu kan bisa dari orang tua, ibu kan mesti kita tahu ibu itu madrasah pertama bagi seorang anak. Nah, selain ibu mungkin bisa selain dari orang tua mungkin dari guru-guru. Sekarang ada Bimba, terus ada PAU, ada Kaita, media-media yang didapat dari gitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, nah, teman-teman tahu ini ya, eh, apa namanya, spons cuci piring. Tahu nggak? Yang warna kuning, terus Tahu, diangkat Ibu. jadi ya, tahu ya. Oke, kira-kira beda nggak sih kalau spons itu dipakai buat tap air, kalau sponsnya baru dengan yang sponsnya lama, udah sering dipakai? Beda. Beda. Kira-kira bedanya di mana, Bu? Dari kegunaannya sih, Bu. Kalau kan ada yang warna kuning dan warna hijau ya, Bu. Nah, yang warna hijau tuh kan gunanya untuk kayak panci-panci atau menghempas minyak-minyak gitu kan yang sulit dihilangkan gitu. Nah, kalau misalkan dia udah sering dipakai, otomatis yang kasar-kasarnya itu lama-lama jadi halus. Jadinya fungsinya yang harusnya untuk kayak buat menghapus minyak-minyak itu jadinya udah nggak bisa berfungsi lagi seperti awal pas dibeli kayak gitu, Bu. Kurang lebih. Oke. Nalita, kalau misalkan spons kita pakai buat meres air, buat apa sih namanya? Iya ya, gitu ya, meres gitu ya. Maksudnya kita taruh sponsnya di air gitu kan. Kita berharap ada air yang keangkat, yang nempel di sponsnya. Nah, antara spons baru dengan spons yang lama, kira-kira hasil air yang tertampung di sponsnya itu sama atau tidak? Beda, Bu. Beda, Ibu. Beda. Bedanya di mana? Izin jawab, Bu. Kan kalau yang udah masih baru nih, kan kepadatannya masih masih rapat-rapat kan. Jadi kayak penyerapannya juga nggak sebanyak yang kalau kita udah cuci piring lama gitu, Bu. Berarti lebih banyak yang sponsnya udah lama dibandingkan yang baru. Kalau untuk airnya, Bu. Nah, lebih banyak spons yang lama atau spons yang baru? Air yang tertampung di spons. Kalau air yang tertampungnya yang baru, Bu.
Yang baru lebih banyak. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Hasna Latifatul bagaimana? Lebih banyak air yang tertampung di spons yang lama atau spons yang baru? Saya di spons yang baru. Yang baru. Ada yang berbeda pendapatnya? Syifa Kalista, yang lama atau yang baru? Kalau menurut saya spons yang baru, Bu. Yang baru. Oke. Nah, teman-teman, spons itu ibaratkan seperti otak dari individu ya. Kalau masih baru, dia bisa menyerap dengan lebih banyak dibandingkan spons yang lama. Begitupun dengan sehingga diharapkan selama 5 tahun pertama kehidupan atau dari usia 0 sampai 5 tahun itu anak-anak bisa menyerap lebih banyak dibandingkan usia-usia setelahnya. Nah, sehingga 5 tahun yang disebut dengan golden age atau masa kemasan itu adalah masa-masa krusial bagi individu supaya dia bisa memahami lebih banyak, menguasai lebih banyak hal-hal yang baik, menyerap hal-hal yang baik, sesuatu yang baik. Jadi kalau mau mengajarkan karakter, mengajarkan moral, mengajarkan apapun itu di 5 tahun pertama itulah waktunya yang paling tepat. Nah, kemudian ada juga ahli yang menyebutkan bahwa apa namanya perilaku. Pakai ini saya ini toilet kunci dengan kemudian ada ahli yang menyatakan bahwa apa yang keberhasilan pendidikan di masa-masa awal ya di level-level awal itu bisa mempengaruhi keberhasilan pendidikan di tahapan berikutnya. Gitu. Ada hasil penelitian secara longitudinal. Longitudinal itu penelitian yang dilakukan eh, apa ya berjangka gitu ya. Jadi misalkan pas anak itu kecil diteliti, terus pas anak itu besar, anak yang sama diteliti lagi gitu kan. Ternyata menyebutkan bahwa anak-anak yang waktu kecilnya itu anak-anak yang tergolong kategori anak-anak baik gitu ya, tidak nakal, ternyata pas gedenya itu menjadi anak-anak yang menjadi orang-orang dewasa yang berhasil, tidak terlibat tawuran gitu misalnya ya. Kalau itu remaja kemudian juga dia eh, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan di tahap-tahap awal ini, khususnya pendidikan anak usia dini itu menjadi krusial, menjadi hal yang penting. Karena ini bisa menjadi fondasi untuk pendidikan-pendidikan berikutnya. Keberhasilan pendidikan di masa-masa awal itu menjadi penentu keberhasilan yang berikutnya gitu ya. Karena kalau misalkan saja kita pernah melihat misalkan anak-anak yang tinggal kelas, misalkan, maka akan berdampak pada berikut-berikutnya gitu ya. Nah, sehingga di sini kita untuk mengerjakan proyeknya nanti di tingkat pendidikan anak usia dini. Nah, tugas tabel ini adalah tugasnya sebenarnya sih nggak besar banget gitu ya. Kalian akan melakukan penelitian skala kecil gitu. Nah, tetapi dalam penelitian kecil itu ada beberapa tahapan, ada beberapa tugas. Yang pertama itu mengenai perkembangan peserta didik. Jadi teman-teman silakan nanti dibuat, ini saya tulis juga tahapannya ya. Jadi teman-teman nanti bikin kelompok belajar kurang lebih 5 sampai 6 mahasiswa per kelompok. Karena di kelas ini mahasiswanya ada 52, berarti teman-teman bikin 10 kelompok. Nanti PJ mata kuliahnya laporkan ke saya siapa nama-nama mahasiswa yang ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya ya. Nah, kemudian setiap kelompok itu pilih satu lembaga pendidikan anak usia dini. Boleh itu TPA, boleh itu KB atau kelompok belajar, boleh itu TK. Sore ini ada misalkan maksudnya SPS ya. SPS itu satuan pembelajaran sejenis. Jadi yang sejenis TK gitu kan. Boleh juga RA misalnya, boleh apapun itu. Nah, misal di dalam TK itu kan biasanya ada TKA, ada TKB. Ya, pilih satu aja. Nggak usah semua siswa di TK itu kalian pilih tinggal. Satu aja. Satunya pun satu kelas. Misal kalian udah pilih TKB, TKB-nya misalkan di sekolah itu ada B1, B2, B3, B4. Pilih satu aja. Mau B1, mau B2, mau B3, B4, tapi satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Kita penelitiannya kecil-kecilan aja. Nggak usah yang terlalu banyak ini. Ya, misalkan teman-teman pilihnya TKB1 ya, atau TKB atau C2 gitu ya. Kalau di sekolah yang bahasa Inggris.
Mau diperhatikan sebelum teman-teman datang ke sekolahnya, buatlah surat izin untuk observasi. Ya, biasanya surat izin itu dibikinnya melalui Supermawa, bisa ditanyakan ke admin prodinya. Kalau Pemot itu kalau nggak salah Mas Wisnu ya, bisa ditanyakan ke Mas Wisnu. Bukan ya, udah ganti, bukan Mas Wisnu. Siapa sekarang? Yang saya tahu ada Pak Damar. Oh, itu udah ganti lagi ya. Atau Mas Wisnu di prodi sebelah gitu. Kan sebelumnya Pak Arya ya. Nah, jadi silahkan ditanyakan ke admin prodinya. Jadi caranya bikin surat izin buat observasi ke sekolah. Nah, nanti teman-teman datang ke sekolah dengan membawa surat izinnya. Yang pertama perlu dilakukan adalah teman-teman melakukan observasi dan menganalisis perkembangan peserta didik. Jadi kalau tadi sudah memilih satu kelas, ya sudah memilih satu kelas gitu, terus misalkan di kelas itu siswanya ada 10, nah teman-teman observasi. Kan tadi satu kelompok 5 mahasiswa ya. Kalau siswanya ada 10 berarti satu mahasiswa observasi 2 siswa. Ya. Nah, apa yang diobservasi nanti saya berikan. Ya, jadi ada tabel gini. Jadi satu siswa, satu anak itu satu tabel. Jadi kalau 2 siswa, 2 anak itu berarti 2 tabel kalian bikin. Ya, analisis misalkan ini bagian anaknya namanya si A sama si B gitu ya. Lihat, minta anaknya untuk berjalan mundur dengan tumit diangkat atau jinggit. Bisa apa enggak? Kalau bisa berarti checklist di sini. Kalau nggak bisa di sini. Ya, lihat bagaimana si A, lihat bagaimana si B. Terus lompat ke depan 10 kali tanpa terjatuh. Naik turun tangga dengan kaki berganti-ganti. Kalau misalkan bus, gimana ya bus sekolahnya nggak ada tangganya? Ini aja di teras itu bawah ke atas kan biasanya agak naik gitu ya. Minta kayak gitu. Tapi naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Ini tangga maksudnya ya, maaf, bukan tenaga, maksudnya tenaga saya ya. Kemudian menggunting kertas gitu ya, siapkan guntingnya, mohon diperhatikan guntingnya harus yang aman ya buat anak-anak. Terus menggunting kertas dengan mengikuti garis, berarti ada kertas yang sudah dicetak ada garisnya. Kemudian menggambar garis silang, minta anaknya untuk membuat silang. Kalau silang nggak tahu yang kayak X, kalau nggak tahu huruf X yang kayak tetot gitu kan, digambarin kayak gini misalnya, ya, suruh anak yang ngikutin, bikin gitu kan, bisa nggak sih gitu kan. Terus bikin segi 4, kalau nggak tahu segi 4, itulah yang kayak papan tulis, misalkan kayak gitu ya. Diminta atau dicontohkan di papan tulis, minta anaknya kerjain di kertas, atau contohkan di kertas langsung, minta anaknya tirukan di bawahnya. Kira-kira bisa apa tidak gitu ya. Mungkin seperti itu kalau bisa ditulis. Misalkan, oh anaknya bisa tapi bikinnya nggak sempurna gitu ya. Atau bisa tapi dengan bantuan. Misal, ya, kalau kan persegi itu harusnya segi 4 itu apa namanya, harusnya ujung sama ujungnya ketemu gitu ya. Misal anak itu cuma gambarnya ini nggak kelihatan. Sebentar ya. Kelihatan nggak ya? Nah, enggak ya. Mana, mana. Nah, kelihatan ya. Jadi ujungnya tuh nggak nempel misalnya. Nah, ini kan sebetulnya segi 4 tapi nggak nempel gitu. Bisa dikasih keterangan. Bisa tetapi belum bisa sempurna. Gitu, ya. Jadi tulisannya. Dan seterusnya ini ada banyak ya. Dan ini sudah disesuaikan untuk usia 4 sampai 5 tahun. Jadi memang untuk anak usia dini. Nah, nanti eh, kalau sudah, teman-teman bisa wawancara gurunya. Misal tadi kan dari 10 anak, ternyata ada 2 anak yang nggak bisa jinjit. Bisa tuh ditanyain ke gurunya melalui wawancara. Bu, masih ada anak yang belum bisa jinjit. Kira-kira kenapa ya Bu? Gitu. Atau Bu, ini anak-anak udah bisa loh Bu bikin garis silang. Apa sih Bu trik-triknya supaya anak-anaknya bisa? Gimana sih cara ngajarinnya? Itu yang bisa ditanyakan melalui wawancara ya. Nanti saya juga akan berikan instrumen atau pertanyaan-pertanyaan wawancara ya panduannya. Kemudian pengukuran kesiapan sekolah ini pertanyaan atau surveinya diberikan kepada orang tua. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dicetak, dititipkan ke gurunya untuk disampaikan ke orang tuanya, minta orang tuanya isi. Karena ini berkaitan dengan bagaimana orang tuanya mempersiapkan anaknya untuk sekolah. Nah, sekolah yang dimaksud di sini, karena gini,
anak usia dini itu tadi sekitar usia 3 sampai 5 tahun. Kalau sudah 6 tahun ke atas itu disebutnya anak usia sekolah. Gitu ya. Walaupun sama-sama anak tapi anak usia sekolah. Maksudnya apa? Itu anak yang memasuki jenjang sekolah dasar, ya masuk SD. Nah, jadi kesiapan sekolah yang dimaksud di sini adalah kesiapan untuk sekolah dasar itu. Ke sekolah yang eh, lebih formal gitu ya, yang lebih serius gitu. Nah, apakah anak-anak itu memang sudah siap untuk masuk SD atau belum gitu ya? Bahkan di beberapa sekolah TK itu ada kayak kunjungan ke sekolah SD gitu ya. Kalau di sekolah TK anak saya itu ada kunjungan ke SD khusus untuk TK yang kelas besar atau TKB untuk melihat apa kira-kira anak-anak ini tuh sudah siap atau belum kalau nanti masuk ke SD gitu. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengukur apakah anak-anak itu sudah siap untuk sekolah di SD itu atau belum. Jadi kesiapannya akan ditanyakan kepada orang tuanya yang lebih dekat dengan anak-anak ini. Gitu. Nah, nanti mungkin kalian tidak bisa datang ke sekolahnya hanya satu kali, mungkin perlu 2 atau 3 kali, karena bisa jadi kan untuk observasi dengan wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Sementara biasanya eh, apa namanya pembelajaran di TK itu hanya sebentar gitu ya. Ada yang sehari itu cuma 2 jam, ada yang 3 jam, 4 jam dan seterusnya. Jadi silahkan menyesuaikan saja. Gitu. Nah, di akhir teman-teman perlu melaporkan hasil dari analisisnya. Tadi hasil yang analisis perkembangan, wawancara, dan pengukuran kesiapan itu dalam bentuk artikel ilmiah. Artikelnya juga formatnya saya tulis ya. Nah, setelah itu artikelnya nanti dipresentasikan. Teman-teman laporkan, didiseminasikan gitu ya. Bagaimana hasil dari observasi yang sudah teman-teman lakukan itu. Ya, laporkannya kita di kelas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf izin bertanya sedikit terkait tabel penilaian yang untuk anak peserta didiknya tersebut. Kan itu ada tabel skor ya, Bu. Nah, itu kira-kira dari Ibu ada kriterianya nggak, Bu? Kayak skala sekian sampai sekian, nilainya sekian, kayak gitu. Oh, itu maksudnya kalau bisa nilainya 1, kalau tidak nilainya 0. Kalau nggak salah gitu, tapi nanti saya konfirmasi lagi ya. Nanti saya baca lagi buku panduannya, karena itu ada panduannya gitu dari mana, dari BKKBN gitu. Tapi kalau nggak salah gitu, kalau bisa nilainya 1, kalau nggak bisa nilainya 0. Nanti sebelum Baik, Ibu. kalian turun ke lapangan akan saya jelaskan lagi. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin yang bisa teman-teman lakukan sekarang pembentukan kelompok dulu kali ya. Jadi nanti bisa mulai cari tahu kira-kira mau ke TK yang mana atau sekolah yang mana gitu kan. Bisa juga dicek kira-kira jumlah siswanya berapa. Biasanya sih kalau anak TK tuh nggak lebih dari 15 siswa ya dalam satu kelas. Tergantung sih jumlah gurunya berapa gitu. Karena kalau gurunya 1 gitu, biasanya siswanya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau gurunya lebih dari 1, misalnya kelas ada gurunya 3, mungkin siswanya bisa banyak karena satu guru handle berapa anak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, mungkin kalau tidak ada untuk hari ini, perkuliahannya kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga senantiasa aktif temuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk pekan depan kita usahakan perkuliahannya luring ya kalau tidak ada kendala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Makasih, Bu. Bu. Ibu. Ya. Terima kasih, Bu.